Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda terkait dengan asal-usul Sungai Landak. Sungai Landak yang ada di Kalimantan Barat. Bagaimana kisah legenda asal-usul Sungai Landak ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Landak adalah sebuah sungai di Kalimantan Barat. Sungai Landak juga merupakan anak sungai dari Sungai Kapuas. Sungai ini mengalir dari utara ke arah barat daya Pulau Kalimantan dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, dan Kota Pontianak. Hulu Sungai Landak berada di Pegunungan Niut, tepatnya dari lereng timur Gunung Niut. Sedangkan hilir Sungai Landak ada di Sungai Kapuas yang masuk ke wilayah administrasi Kota Pontianak. Berdasarkan cerita rakyat, ternyata Sungai Landak memiliki kisahnya tersendiri, yaitu kisah asal-usul Sungai Landak. Dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dahulu, di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehari-hari sang suami bercocok tanam dengan menanam palawija di ladang. Meskipun hidupnya serba pas-pasan, pasangan suami istri tersebut selalu ingin membantu orang lain, terutama yang sedang mengalami kesusahan. Suatu malam, ketika sang istri sudah tertidur dengan nyenyaknya, sang suami masih terlihat gelisah. Sesekali ia miring ke kanan, sesaat kemudian miring lagi ke kiri. Malam semakin larut, namun lelaki itu tetap tidak bisa memejamkan matanya. Ia pun bangkit dari tidurnya, lalu duduk di samping istrinya. Kenapa mataku sulit sekali kupejamkan?" keluh petani itu. Sesekali petani itu memandangi istrinya yang sudah terlelap. Suatu ketika, saat menoleh ke arah istrinya, ia dikejutkan oleh sebuah peristiwa aneh pada istrinya. Kepala sang istri mengeluarkan asap. Selang beberapa saat kemudian, tiba-tiba seekor kelabang atau lipan yang memancarkan sinar berwarna putih keluar dari kepala istrinya. Kelabang itu kemudian merayap keluar dari rumahnya dan menuruni tangga. "Hai, mau kemana kelabang itu?" gumannya seraya mengikuti hewan berkaki 1000 itu. Cahaya bulan purnama yang menerangi sekitar rumahnya memudahkan sang suami mengikuti kelabang tersebut. Tidak berapa lama kemudian, kelabang itu sampai pada sebuah ceruk atau lubang yang digenangi air, tidak jauh dari rumahnya. Si petani menunggu beberapa saat, namun kelabang itu tidak keluar lagi. Dasar kelabang aneh," gumannya seraya kembali masuk ke dalam rumahnya. Petani itu kembali merebahkan tubuhnya di samping sang istri dan mencoba untuk memejamkan matanya kembali. Namun hingga pagi hari ia tetap tidak bisa tertidur. Pada esok harinya, ia pun menceritakan peristiwa aneh yang dilihatnya semalam kepada sang istri. "Dinda, apakah kamu merasakan kelabang itu keluar dari kepalamu?" tanya sang suami. "Tidak, Kanda, tapi semalam Dinda mimpi aneh," jawab sang istri. "Mimpi aneh apakah itu, Dinda?" tanya sang suami penasaran. Sang istri pun menceritakan perihal mimpinya, bahwa ia berjalan amat jauh melewati padang tandus hingga sampai ke sebuah pinggir danau yang amat luas. Di tengah danau terlihat seekor landak yang sangat besar. Bulunya berwarna kuning keemasan dan matanya tajam menyala. Belum lagi istrinya selesai berbicara, sang suami menyela. "Lalu apa yang Dinda lakukan?" tanya sang suami. "Dinda sangat ketakutan, Kanda.
landak raksasa itu hendak menerkam Dinda. Jadi Dinda pun lari meninggalkan danau itu. Cerita sang istri. Mendengar cerita tersebut, si petani termenung sejenak dan kemudian berkata kepada istrinya, jangan-jangan mimpi Dinda ada hubungannya dengan kelabang yang keluar dari kepala Dinda tadi malam, pikirnya. Akhirnya petani itu mengajak istrinya menuju ceruk tempat kelabang itu menghilang. Ia bermaksud menangkap kelabang tersebut. "Hati-hati Kanda," seru sang istri. "Jangan sampai tersengat oleh kelabang itu, racunnya sangat berbahaya." "Baik Dinda," jawab sang suami. Sang suami kemudian memasukkan tangannya ke dalam ceruk itu. Beberapa saat kemudian, tangannya terasa menyentuh sebuah benda keras dan ujungnya runcing. Dengan hati-hati, ia mencoba memegang dan kemudian mengambil benda tersebut. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat benda itu yang ternyata sebuah patung landak emas. Bentuknya sangat indah dan matanya terbuat dari berlian. "Lihat istriku, patung landak emas ini sungguh luar biasa," kata sang suami dengan kagum. "Sebaiknya patung ini kita bawa ke rumah Kanda," ujar istrinya. Suami dan istri itu pun membawa patung landak emas itu ke rumah mereka. Kemudian mereka menyimpannya dengan baik di suatu tempat yang aman. "Wah, jika patung ini kita jual, maka kita akan kaya raya Kanda," kata sang istri. "Benar Dinda, tapi kita jangan tergesa-gesa menjualnya. Biarlah kita simpan dulu. Siapa tahu kita mendapat petunjuk mengenai patung landak emas ini," ujar sang suami. Benar perkiraan sang suami. Pada malam harinya, ia mendapat petunjuk melalui mimpinya. Dalam mimpi itu, ia didatangi seekor landak besar. "Tuan, izinkan hamba tinggal di rumah kalian. Sebagai imbalannya, hamba akan memberikan semua yang Tuan inginkan," pinta landak raksasa itu kepada si petani. Patung itu cukup diusap kepalanya, lalu mengucapkan mantra. Ujar sang landak kembali. Landak besar itu kemudian mengajarkan dua jenis mantra. Mantra pertama dibaca saat akan mulai meminta sesuatu, sedangkan mantra kedua dibaca untuk menghentikan apa yang telah diminta tersebut. Si petani pun dengan cepat menghafal kedua mantra tersebut. Keesokan harinya, petani itu bercerita kepada istrinya perihal mimpinya semalam. Mendengar cerita itu, sang istri tidak sabar lagi ingin membuktikan mimpi tersebut. "Wah, kalau begitu, bagaimana kalau perkataan landak besar itu kita buktikan sekarang Kanda?" desak sang istri. "Kanda masih hafal kan kedua mantra itu?" "Iya Dinda, Kanda telah menghafalnya dengan baik," jawab sang suami. Sang suami pun segera mengusap kepala patung landak emas itu, lalu membaca mantra pertama. Setelah itu, ia pun menyampaikan keinginannya. "Wahai patung landak, berikanlah kami beras yang melimpah," pinta si petani. Seketika, butiran-butiran beras pun berhamburan keluar dari mulut patung landak emas tersebut. Setelah mendapatkan beras yang cukup, si petani pun segera membaca mantra kedua untuk menghentikannya. Beras itu pun berhenti keluar dari mulut patung landak tersebut. Setelah itu, si petani dan istrinya mengajukan permintaan lain seperti perhiasan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Maka dalam waktu singkat, mereka pun menjadi kaya raya. Keinginannya untuk membantu orang atau orang susah pun selalu terkabulkan. Sebagian hartanya ia bagi-bagikan kepada mereka. Rupanya,
Di antara warga sekampung itu, ada seorang perampok yang merasa iri. Ia pun segera menyelidiki asal-muasal harta kekayaan suami istri tersebut. Setelah terus-menerus mengamati dan juga mengintai, akhirnya perampok itu mengetahui rahasia kekayaan mereka. Oh, ternyata patung landak sakti itu yang membuat mereka cepat kaya, guman si perampok. Perampok itu pun segera menyusun siasat untuk bisa mendapatkan patung landak emas tersebut. Ia segera membuat patung landak yang bentuknya mirip patung landak yang sakti tersebut. Ketika sepasang suami istri itu pergi ke ladang, ia pun menyelinap masuk ke dalam rumah mereka, lalu menukar patung landak emas itu dengan patung landak buatannya. Setelah berhasil mendapatkan patung landak emas itu, ia segera meninggalkan kampung itu dan pindah ke sebuah daerah bernama Ngabang, kini menjadi Kecamatan Ngabang. Saat itu Ngabang sedang dilanda kekeringan. Warga sangat kesulitan mendapatkan air, jangankan untuk mandi. Air untuk dipakai memasak pun sangat sulit mereka peroleh. Melihat keadaan itu, timbullah niat si perampok untuk menjadi pemimpin di daerah itu. Ia pun segera mengumpulkan seluruh warga untuk menarik simpati mereka. Wahai seluruh penduduk Ngabang, aku akan membantu kalian dari kesulitan yang kalian hadapi. Aku akan menyediakan air yang kalian butuhkan, ujar si perampok di hadapan seluruh warga Ngabang. Para penduduk pun amat sangat senang menyambut kabar gembira tersebut. Si perampok kemudian mengusap kepala patung landak emas itu, lalu membaca mantra pertama. Seketika air pun memancar keluar dari mulut patung landak emas itu dengan derasnya. Semua warga bersorak-sorai gembira dan berlomba-lomba menadahi air itu dengan tempayan. Hore, hore, kita dapat air! Terdengar teriakan gembira seluruh warga. Semakin lama, semburan air itu semakin deras hingga menggenangi daerah tersebut. Para warga yang mulai cemas segera meminta kepada si perampok agar menghentikan derasnya air tersebut. Cukup, cukup, cepat hentikan! Teriak para warga. Si perampok berusaha menutup mulut patung landak emas itu dengan telapak tangannya. Namun, ia tidak kuasa membendung derasnya semburan air. Rupanya, ia tidak mengetahui mantra kedua, karena ia hanya menyaksikan petani saat membaca mantra yang pertama saja. Semakin lama, semburan air yang keluar dari mulut patung landak itu semakin deras. Sebagian wilayah Ngabang pun mulai tergenang banjir. Para warga yang ketakutan melihat kejadian itu berlarian meninggalkan daerah tersebut untuk menghindari banjir yang semakin besar. Si perampok juga ingin melarikan diri, namun ia tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Dalam penglihatannya, ada seekor landak raksasa yang memegang kedua kakinya, sedangkan tangannya terasa lengket pada patung landak emas tersebut. Akhirnya, daerah Ngabang pun terendam banjir besar hingga menenggelamkan si perampok bersama patung landak emas. Sementara itu, patung landak terus-menerus menyemburkan air. Daerah itu tidak dapat lagi menampung genangan air yang semakin banyak, sehingga air pun mengalir hingga membentuk sungai kecil dan kemudian menjadi sungai yang besar. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Landak karena airnya bersumber dari mulut patung landak emas tersebut. Hingga kini, Sungai Landak masih dapat kita jumpai di Kecamatan Ngabang yang merupakan ibu kota Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
Aliran Sungai Landak ini melewati tengah-tengah Kota Ngabang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, patung Landak Mas itu terus memancarkan air sampai sekarang, sehingga Sungai Landak tidak pernah kering sepanjang tahun. Nah, itulah mengenai atau cerita terkait dengan Sungai Landak. Asal-usul berdasarkan legenda dan juga cerita rakyat yang ada di Kalimantan Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul Sungai Landak ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu asal-usul gunung maupun sungai, baik itu yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.